Saking kesalnya Tuti sampai teriak-teriak histeris, lalu melemparkan bantal yang dipegangnya ke arah foto yang terpajang di dinding kamar. Foto tersebut jatuh akhirnya pecah. Pecahan kacanya berserakan di lantai. Tuti kaget, darahnya langsung terkesiap. Perasaan Tuti mulai tidak enak. Setahu Tuti, foto yang tiba-tiba jatuh adalah sebuah pertanda buruk. Apalagi yang jatuh itu adalah foto Indah, anak semata wayangnya. Tuti langsung membereskan serpihan kaca dari foto yang jatuh tersebut dengan perasaan tidak karuan. Tapi Tuti mencoba menepi semua pikiran buruk yang mulai mengisi kepalanya itu. Gara-gara si Aryo, hidup aku dan anakku malah jadi menderita begini. Sungguh Tuti sambil terus menyapu serpihan kaca yang ada di depannya. Tuti memang apa-apa selalu menyalahkan Aryo, sang menantu yang tidak pernah dia restui. Tuti sengaja setiap hari ngomel-ngomel dan mengatai Aryo, agar Aryo merasa tidak betah jadi suami Indah, lalu pergi meninggalkan Indah. Soalnya Tuti tahu betul, Indah begitu sayang dan berbakti padanya. Jadi tidak mungkin berani meninggalkan Tuti sendirian di usianya yang sudah mulai beranjak senja. Tapi Tuti harus gigit jari, karena Aryo begitu sabar menghadapinya. Aryo malah lebih banyak diam, tidak pernah berani membantah semua ucapan menyakitkan yang keluar dari mulutnya. Tuti tidak patah arang. Tuti terus mencari cara buat memisahkan sang anak dari suami kere seperti Aryo. Ya, Tuti masih berharap Indah akan dapat suami yang kaya, biar hidup mereka enak tidak lagi kesusahan. Sementara itu, Tiara sebenarnya selalu merasa kesepian. Doni suaminya yang kerja di luar kota selalu jarang pulang. Andaikan Doni pulang pun pasti tidak pernah bisa tinggal berlama-lama, menghabiskan waktu dengan sang istri tercinta. Doni tinggalkan Tiara berbulan-bulan, tapi dia hanya 2 atau 3 hari saja tinggal di rumah karena harus kembali bertugas. Tiara yang masih muda makin kesepian, sebab pernikahannya dengan Doni belum membuahkan buah cinta. Untuk menepis rasa sepi, Tiara lebih suka duduk di teras sambil main ponsel atau mengajak Riva, adiknya yang masih SMA, untuk menemaninya. Tapi akhir-akhir ini Riva sedang sibuk ujian, jadi tidak bisa menemaninya. Tiara malas bila harus keluar rumah, sebab Doni mewanti-wanti agar Tiara jangan banyak keluar rumah selama ditinggal Doni. Tidak mau nanti kamu jadi bahan gunjingan tetangga. Sebaik-baik istri adalah orang yang lebih banyak tinggal di rumah, biar terhindar dari fitnah. Begitu kata Doni setiap kali mau berangkat kerja meninggalkan Tiara. Tiara hanya bisa manut. Setelah salim pada suaminya, Tiara langsung masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat-rapat dari dalam. Tiara hanya ingin jadi istri yang patuh pada perintah suaminya. Apalagi Doni selama ini tidak pernah sekalipun mengecewakannya. Setiap kali pulang, Doni pasti selalu bawa oleh-oleh yang banyak hingga buat Tiara senang. Malam ini Tiara sangat sumringah sebab Doni mau pulang. Rasa rindunya pada sang suami sudah tidak kuasa dia bendung. Akhirnya setelah 3 bulan ditinggal Doni kerja di luar kota, kini Tiara bisa kembali menikmati kebersamaan dengan Doni, meski hanya untuk beberapa hari saja. Tiara sengaja berdandan cantik dan pakai pakaian bagus untuk menyambut kedatangan Doni. Tidak lupa Tiara juga masak makanan yang enak-enak kesukaan Doni. Senyum Tiara langsung terkembang saat suara bariton yang sangat dia rindukan terdengar mengucapkan salam di balik pintu. "Assalamualaikum," ucap Doni mengucapkan salam. Malam itu Doni juga tampak gagah dengan kemeja putih dan celana jeans yang membungkus tubuh tingginya. Mata Doni berbinar. Doni tampak tidak bisa menyembunyikan rasa kangen yang teramat sangat pada istri cantiknya. "Waalaikumsalam," jawab Tiara, lalu bergegas setengah berlari ke arah pintu. Senyum Tiara makin terkembang lebar saat Doni langsung memeluk dan merangkulnya penuh kasih. Suami istri yang terpisah 3 bulan lamanya itu pun saling melepas rindu.
Doni dengan lahap menikmati semua masakan yang dihidangkan istrinya. Di sampingnya Tiara terus bergelayut manja sambil sesekali menatap mesra ke arah Doni. Setelah perut mereka kenyang, Doni dan Tiara pun segera ke kamar. Mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan memadu kasih, saling melepas rasa rindu yang sudah sekian lama terpendam. Sementara itu di rumah Tuti pagi-pagi sekali Indah sudah menyiapkan sarapan. Aryo yang kecapean bangun kesiangan. Indah tidak mempermasalahkan, tapi malah Tuti yang marah-marah. Kembali melampiaskan kekesalan pada Aryo, Tuti juga menggedor-gedor pintu kamar Aryo sambil teriak-teriak menyuruhnya segera bangun. Tok tok tok. Tidak ada jawaban dari dalam kamar Aryo, hanya suara dengkurannya memecah keheningan pagi itu. Tuti makin marah, merasa tidak digubris. Aryo, bangun. Dasar menantu kere, tidak tahu diri, jam segini masih molor. Pantesan jauh rezekinya. Suara teriakan Tuti membangunkan Aryo. Aryo buru-buru bangun. Aryo terdiam sejenak sambil mengucek-ucek matanya, sekaligus memegang kepalanya yang masih terasa pusing. Indah yang sedang memasak kaget mendengar ibunya pagi-pagi sudah teriak-teriak memarahi Aryo. Indah mematikan kompor, lalu berjalan menuju kamar Aryo. Ada apa sih Bu? Pagi-pagi kenapa udah teriak-teriak? Malu Bu bila terdengar sama tetangga. Indah menegur Tuti yang masih berdiri di depan pintu kamar Aryo sambil berkacak pinggang. Bukannya terima ditegur sang anak, Tuti kembali mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu dengan memojokkan kekurangan Aryo. Bela saja terus suami tidak bergunamu ini, Indah. Nanti kamu akan menyesal kalau sampai laki-laki kere yang kamu belain mati-matian ini malah ninggalin kamu. Ingat itu. Ancam Tuti kembali berlalu sambil membanting pintu kamar seperti biasanya. Indah yang berdiri di depan pintu kamar tiba-tiba terhuyung sambil memegangi perutnya. Arya mengkhawatirkan kondisi Indah, lalu segera menghampirinya setengah berlari. Kamu kenapa sayang? Perutmu kenapa? Secara Arya penuh rasa khawatir. Perutku tiba-tiba sakit sekali mas, jawab Indah seraya merintih kesakitan. Ya udah, mas antar kamu ke bidan ya. Sebentar, mas mau cuci muka dan ganti baju dulu, ucap Aryo seraya menenangkan sang istri, meski hatinya juga cemas, takut terjadi apa-apa dengan kandungan Indah. Singkat cerita, Aryo membawa Indah ke bidan yang tidak jauh dari rumah mereka. Indah mengalami kontraksi palsu gara-gara memikirkan sikap ibunya yang selalu kasar pada Aryo dan sering menghinanya. Meski Indah masih mengeluh perutnya sakit, tapi bidan memperbolehkan pulang. Setiba di rumah bukannya merasa bersalah, Tuti malah kembali menyalahkan Aryo sebagai suami tidak berguna. Aryo kembali hanya diam. Aryo lebih fokus menenangkan Indah yang terus mengeluh sakit sambil memegangi perutnya. Padahal bidan sudah memberi obat pereda sakit. Dari wajahnya terlihat khawatir, takut terjadi hal yang buruk menimpa istri dan calon bayinya. Sementara itu Tiara memandang kepergian Doni dengan mata berkaca-kaca. Seandainya boleh memilih, Tiara tidak mau lagi berpisah dengan sang suami. Dia hanya ingin sang suami tinggal bersamanya hingga membuatnya tidak lagi kesepian. Tapi semua itu hanya mimpi. Doni terikat kontrak kerja selama 5 tahun. Doni baru menjalani kontrak kerjanya itu selama 1 tahun. Bila Doni sampai melanggar kontrak kerja atau mundur sebelum masa habis kontraknya, maka Doni akan dikenakan denda yang nominalnya cukup besar. Tiara pun akhirnya tidak mau memaksakan kehendak. Namanya manusia pasti kadang tidak bisa menahan godaan. Begitu juga dengan Tiara. Sekuat-kuat iman Tiara, tapi lama-lama Tiara mulai tidak bisa berkompromi
dengan kesepian yang selalu menyiksanya. Tiara yang masih muda juga masih punya hasrat yang menggelora dan butuh untuk dilampiaskan. Akhir-akhir ini Tiara mulai suka memperhatikan Aryo. Setiap kali Aryo sedang sibuk mengerjakan tugasnya di kebun dan taman, kini Tiara ikut menemaninya. Tiara berkilah butuh teman untuk mengobrol. Aryo sebenarnya heran. Tidak biasanya Tiara bersikap begitu, tapi Aryo mencoba menepis pikiran buruk yang muncul di kepalanya. Tiara baru sadar kalau Aryo itu berwajah ganteng. Bahkan jujur saja, di matanya Aryo jauh lebih dibandingkan Doni suaminya. Tubuh Aryo juga tinggi dan atletis. Tiba-tiba saja Tiara membayangkan alangkah hangatnya bila tubuh mungilnya sampai berada dalam pelukan Aryo. Tiara pun mulai melancarkan aksinya dengan mengajak Aryo ke kamar. Tiara tanpa malu mengajak Aryo selingkuh. Aryo kaget. Tentu saja Aryo langsung menolak. Tapi Tiara tidak patah arang. Tiara terus memaksa Aryo dan mengiming-imingi kenaikan upah asal mau jadi selingkuhan Tiara. Ayolah Mas Aryo, aku janji tidak akan membocorkan hal ini pada siapapun, apalagi sama istrimu. Aku hanya butuh kamu temani aku untuk memuaskan hasratku. Suara Tiara terdengar halus di telinga Aryo. Ya, karena saat itu Tiara sengaja bicara dengan jarak yang begitu dekat dengan Aryo. Bahkan Tiara bicara sambil menempelkan dadanya yang sedikit terbuka itu ke punggung Aryo. Jantung Aryo langsung berdegup kencang. Di satu sisi Aryo tidak ingin mengkhianati Indah, tapi di sisi lain Aryo hanya manusia biasa yang tidak luput dari godaan.